Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaknya kita kembali bersyukur kepada Allah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab At-Tauhid yang ditulis syarah ini oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih pada bab bahagian daripada syirik memakai gelang, tali atau benang dan yang semisalnya untuk mengangkat musibah, bala dan atau menolaknya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa lahu an Uqbah bin Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Riwayat yang pertama akhrajahu Ahmad. Riwayat hadis yang pertama telah dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Ahmad pada musnadnya. Kemudian wa Ibnu Hibban, ya. Kemudian juga oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim fil Mustadrak, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan sebagian ulama menilai hadis ini sahih. Kemudian riwayat yang kedua akhrajaha Ahmadu fi musnadihi wal Hakim. Catatan kaki di kitabnya sudah ada nomornya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dalam musnadnya, dan Imam Al-Hakim fi al-juzir rabi', ya, fi safhah pada halaman mi'atun wa sittin sittatin wa khamsin, pada halaman 105, pada nomor 156, ya, pada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, yang artinya kemudian walahu dan baginya, maksudnya hadis yang berkaitan dengan menggantungkan zimat, ya. An Uqbah ibni Amir, hadis ini dari sahabat Uqbah bin Amir. Jadi sahabat Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an, secara, ya, marfu'. Ini marfu'an ini mustalah apa, ya? Istilahul hadis, ya, istilah dalam ilmu hadis. Jadi hadis itu kalau ditinjau dari kemana dia disandarkan, ke siapa dia disandarkan, maka dibagi menjadi 4. Yang pertama ada istilahnya hadis qudsi.
Ini hadis disandarkan kepada Allah secara makna. Wa lafzuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya anin nabi, ya dari Nabi SAW. Maknanya dari Allah. Nah, kemudian hadis marfu. Nah, ini hadis marfu ini adalah ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi, artinya Nabi yang berkata. Itu namanya hadis marfu. Kemudian ada hadis mauquf, ya. Kalau Bapak dengar istilah itu dalam kitab hadis, ada hadis mauquf, ya. Itu artinya adalah ma usnida ila sahabah, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kemudian ada maqtu', hadisul maqtu', ya, ma usnida ila tabi'in, ya. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in, asar istilah lainnya. Karena kalau atba'ut tabi'in enggak, ya, tidak dikatakan hadis lagi dia. Namun yang menjadi hukum itu adalah hadis qudsi, kemudian hadis marfu. Itu yang menjadi hukum, ya. Yang menjadi hujjah. Sedangkan hadis mauquf, hukum asalnya dia tidak bisa menjadi hujjah kecuali hadis mauquf tersebut yang pertama sahih secara sanadnya bersambung kepada sahabat yang berbicara itu. Kemudian hadis mauquf tersebut berbicara tentang tafsir, maka dia bisa menjadi hujjah. Karena para sahabat tidak akan berbicara melainkan sesuai dengan pengetahuannya dari Nabi SAW, karena beliau belajar kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kalau hadis mauquf tersebut, ya, berbicara tentang perkara ghaib, nah, itu bisa menjadi hujjah dia. Kemudian yang keempat, kalau seandainya perkataan sahabat tersebut merupakan ijma', ya, kesepakatan, nah, ini juga menjadi hujjah. Kemudian kita masuk kepada pengertian dari hadis ini. Man ta'allaqa tamimatan. Man, ya. Ini diartikan barang siapa. Ya, artinya siapa saja. Jadi man di sini, ya, ini bukan pertanyaan, ya. Jadi man di sini ismus syart, ya. Barang siapa gitu, ya. Siapa saja, ini memberikan makna umum. Siapa saja orangnya, laki, perempuan, kecil, besar gitu. Barang siapa yang ta'allaqa tamimatan, yang menggantungkan tamimah, zimat, sering diartikan tamimatan itu zimat, ya. Fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya urusannya gitu. Wa man ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa yang menggantungkan, yang memakai, itu sama saja. Kalau ada sesuatu yang digantung itu mengantungkan, bisa dipakai, bisa digelangkan gitu. Wad'atan, wad'atan itu fungsinya hampir sama dengan tamimatan, namun berbeda bentuk. Nah, nanti dijelaskan. Kalau tamimah itu bentuknya adalah seperti manik-manik yang diikat pada tali sehingga membentuk gelang. Nah, itu bentuk asalnya seperti itu. Baik itu yang digelangkan maupun yang dikalungkan. Seperti tasbih yang dijadikan sebagai penangkal ain, penyakit ain. Kalau wada'atan, ya, itu adalah menyerupai kerang di laut. Dia diambil di laut gitu oleh orang Arab jahiliyah, oleh kaum musyrikin. Nah, fungsinya juga sebagai zimat. Nah, jadi dalam hadis ini Rasul mengatakan wa man ta'allaqa wada'atan, siapa yang mengantukkan wada'ah, ya zimat juga gitu, namun beda bentuk saja, namun fungsinya sama. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan kedamaian, ketenangan baginya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan zimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Syiriknya qad yakunu asghar wa qad yakunu akbar, ya, ini telah kita jelaskan. Boleh
terkadang jatuh ke dalam syirik kecil, terkadang bisa jatuh ke dalam syirik besar, tergantung keyakinan orang yang memakai zimat tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada syarah daripada kitab ini. Qala syarihu hafizahullah taala. Uqbatu bin Amirin. Nah, beliau memulai dengan menyebutkan biodata singkat ya dari penulis, namanya saja dan tempat asalnya gitu. Uqbah ini sahabat, Pak ya. Uqbah itu namanya Uqbah, ayahnya Amir. Nama lengkapnya adalah huwa Uqbatu bin Amirinil ya Juhaniyu sahabiyun masyhurun ya. Namanya adalah Uqbah bin Amir. Namanya ya Amir ya, anaknya Amir gitu. Al-Juhaniyu kemudian disandarkan kepada kabilah Juhan ya. Dan dia ini ya orang Ansor gitu ya. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang terkenal. Ini beliau menjelaskan sedikit aja Pak. Kalau Bapak ingin tahu tentang perawi-perawi hadis mulai dari tobaqat sahabat ya, dari tingkatan para sahabat, setelah itu tabi'in, atba'ut tabi'in ya, itu bisa dibaca kitab kayak Mizanul I'tidal ya, kayak Siyar A'lamin Nubala, itu dijelaskan secara lengkap lagi. Kalau beliau enggak singkat saja, cuplikan saja gitu. Wa kana faqihan. Nah, dan Uqbah bin Amir ini ahli fikih ya, yang paham terhadap fikih gitu. Fadilan, dan memiliki keutamaan ya, orang yang terpandang gitu. Waliya imarata Misra li Muawiyah salasa sinina. Pernah diberikan jabatan ya, menguasai daerah Mesir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama salasa sinina, selama 3 tahun. Pernah beliau menjadi gubernur ya di Mesir. Sehingga dikatakan di sini wakana fadilan ya, seorang laki-laki yang terhormat gitu Pak. Karena mantan pejabat beliau. Jadi kalau di masa sahabat itu pejabatnya ahli fikih, pejabatnya ulama. Kalau kita kadang pejabatnya nggak bisa baca Quran ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Beda keadaannya dengan zaman para sahabat. Jadi kalau seandainya seseorang itu, suatu negeri itu ingin seperti ya masanya keemasan Islam seperti di masa Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz ya gitu. Di puncak-puncak kejayaan Islam itu, maka orang-orang yang di pemerintahan itu mestilah orang yang paham ya terhadap agama. Wa mata qariban minas sitina, beliau meninggal hampir mendekati usia 60 tahun. Jadi enggak terlalu panjang usianya Pak. Ya, karena memang Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya mengatakan, sering kami sampaikan Pak, untuk kita ulang-ulang enggak apa-apa. Rasul SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan gitu. Umur rata-rata umatku itu di antara 60 sampai 70, itu sudah tua gitu Pak. Wa qalla man yatajawazu zalika, maka sangat sedikit yang melewati usia itu 60 sampai 70. Ada gitu. Namun secara fakta, secara sensus ya, itu sedikit ya yang melampaui itu. Jadi umat Nabi Muhammad ini Pak ada 2. Yang telah masuk Islam itu namanya ummatun mustajabah, yang telah yastajibullah wa rasulahu, yang telah menerima Allah dan Rasulnya. Nah, ini umat Islam ini. Ini namanya ummatun mustajabah ini Pak. Yang sudah masuk Islam, nah itu umat Nabi Muhammad yang
yang sudah menerima ajaran Islam, dan kita berdakwah kepada mereka juga. Kita sampaikan Islam yang benar gitu ya. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang belum masuk Islam, itu umat Nabi Muhammad juga. Namun namanya ummatun dakwah. Umat yang harus didakwahi, diajak masuk Islam. Jadi dakwah itu tidak hanya kepada umat Islam sebenarnya. Dakwah itu kepada non-muslim itu anjurannya, Pak. Karena Rasul itu berdakwah tidak hanya kepada para sahabatnya, mengajarkan ilmu pendalaman materi keislaman, namun Rasulullah juga mengajak orang non-muslim dari kalangan kafir Quraisy, mengajak ahlul kitab, ya ahlul kitab, banyak sekali dalam Al-Quran ya. Ya, seruan-seruan ya Allah terhadap ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi petunjuk. Sehingga ahlul kitab itu ya ada yang beriman, ada yang kafir gitu. Yang beriman yang menerima Rasulullah, yang menerima ajaran Islam sebagai ajaran penyempurna. Yang kafir tidak menerima Islam, itu saja Pak, gampang saja. Jadi ahlul kitab itu gimana kok dalam Al-Quran Allah ada mengatakan orang Nasrani, Yahudi itu kalau beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah berikan juga balasannya. Iya, ahlul kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada Islam gitu. Ya, menerima Islam, sehingga dia ketika datang Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah. Itu ahlul kitab yang akan diberikan ganjaran oleh Allah kelak di akhirat. Namun kalau ahli kitab yang kafir, jelas sekali kan firman Allah dalam ayat yang lain gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, gitu. Orang kafir itu kata Allah dari ahli kitab yang kafirnya gitu. Yahudi, Nasrani kafir gitu. Enggak menerima ajaran Islam, itu kafir. Ya tidak masuk Islam dia ya. Tidak menerima Al-Qur'an. Nah, itu kafir. Kan ada juga orang-orang liberal ya. Dia pakai dalil itu, ya kan? Agama itu sama katanya. Kenapa emangnya Pak? Ya lihatlah, sesungguhnya ya kan orang-orang apa nama itu, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani katanya. Kemudian orang Saibin ya. Nah, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, ya beramal soleh, ya kan? Allah akan memberikan ganjarannya kelak di akhirat. Kan gitu. Iya, kalau mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya adalah beriman kepada Nabi Allah juga yang terakhir gitu. Beriman kepada kitab Allah. Nah, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Allah yang terakhir, tidak beriman kepada kitab Allah yang terakhir, berarti nggak beriman kepada Allah. Gitu saja gitu. Berarti dia tidak beriman, nggak mendapatkan ganjaran itu. Nggak dapat falahum ajruhum inda rabbihim, itu tidak dapat dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kadang ada syubhat seperti itu ya oleh kaum liberalis ya, pluralis yang ingin menyamakan semua agama. Kemudian kita lanjutkan walahu ay warawal imamu Ahmadwa, dan baginya, maksudnya itu adalah telah meriwayatkan Imam Ahmad hadis ini gitu. Artinya hadis ini masih hadis yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, yaitu kitabnya yang terkenal Al-Musnad. Nah, gitu. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan zimat, ai maksudnya menggantungkan itu adalah allaqaha alaih. Yang pertama maksudnya dia menggantungkan zimat itu atasnya, pada dirinya, dia sendiri pakai zimat gitu Pak. Au ala ghairihi, atau dia menggantungkan kepada orang lain, itu kena juga. Kan ada juga orang yang beralasan, Pak Ustadz ya, saya nggak pakai zimat ya, saya memakaikan sama orang aja. Kena nggak saya? Kena juga Pak gitu ya. Karena Bapak sudah ikut andil dalam kesyirikan itu. Ya, karena Bapak pembuat, tentu Bapak yang lebih parah gitu ya. Kan ada pula orang yang beralasan seperti dia tukang pakaikan saja, yang pakaikan anak saya gitu. Ada ibu-ibu di kampung ya.
kan yang syirik anak saya Pak Ustadz, ya makai anak saya nggak ada makai gitu. Kan ibu yang memakai kan ke anak ibu gitu ya. Nah, makanya di sini kata beliau termasuk makna memakai zimat baik memakai kepada dirinya au ala ghairihi, atau dia memakaikan kepada orang lain selainnya. Kapan menjadi syirik ini Pak? Mu'taqidan biha, dia yakin kepada zimat tersebut. Nah, namun kalau nggak yakin gimana? Berarti tidak sebagai zimat lagi namanya itu. Itu namanya hiasan, ya. Nah, sebagai apa? Aksesoris. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh di sini mu'taqidan, yakin dia kepada zimat tersebut. Yakin seperti apa? Dia meyakini zimat itu sebab bisa menghilangkan ain, atau bisa menolak mudarat, atau sebagai penglaris, atau sebagai pelet. Nah, apapun yang diyakini seperti itu sudah, ya itu sudah namanya zimat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wat tamimatu, dan yang dimaksud dengan tamimah adalah khorozatun, jamak dari khorozatun. Itu artinya manik-manik kalau khorozatun, ya. Yang dipasang pada tali, terkadang bisa dibuat gelang, bisa dibuat kalung yang menyerupai tasbih sekarang ini. Kalau tasbih bagaimana hukumnya? Itu khilaf ya ulama. Ya, Syekh bin Baz mengatakan kalau orang tidak meyakininya sebagai sunnah, hanya sarana saja, jangan diyakini sebagai sunnah. Dia adat, ya. Maka dia tidak bid'ah. Kalau Syekh Albani mengatakan bid'ah secara mutlak, ya ala kulli hal ini perkara khilafiyah. Ya, jangan pula kita lihat ada syekh di Arab itu ya pakai ini, wah ini hizbi ini syekh atau apalah ya, sudah ahli bid'ah ini. Enggak, makanya kita belajar perkara itu ada yang perkara khilafiyah namanya, yang kita harus berlapang dada gitu. Ya, ada perkara-perkara yang mana kita harus tegas di dalamnya. Tegas Pak. Tegas bukannya kita beringas gitu ya. Itu beda-beda tipis Pak ya. Kalau orang tegas itu dia memang dalam hal usul agama itu dia memang tepat sasaran ya. Tidak beringas. Ya kalau beringas itu dia melakukannya dengan zalim gitu. Ya. Makanya para ulama mengatakan saya senantiasa memberikan keadilanku kepada musuhku. Ya seperti Syekhul Islam. Syekhul Islam itu walaupun dia dibantah oleh ahlul bid'ah, namun beliau tidak pernah membencinya secara pribadi. Sampai-sampai ada ahlul bid'ah apa ya sudah meninggal. Ya anaknya ditanggung oleh Syekhul Islam ya. Orang mengatakan, wahai Syekh, bukankah ayah hanya dulu orang yang suka memurukkanmu? Ya, suka mengatakanmu mujassimah, ya membid'ahkanmu gitu ya. Nah, kenapa anaknya yang menjadi yatim, kamu yang menanggungnya? Nah, ini mulianya Syekhul Islam. Artinya, ya beliau tidak pernah ya memusuhi seseorang itu karena pribadinya. Karena beliau melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda kita zaman sekarang ya. Kita berbeda langsung diputuskan seluruh hubungan. Ya, bahkan muamalah pun nggak mau lagi kan gitu. WhatsApp pun diblokir ya. Iya. Nah, ini luar biasa Pak ya. Kalau para ulama terdahulu tidak. Mereka tidak dibawa oleh hawa nafsu. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasad. Karena kebanyakan yang terjadi zaman sekarang ini hasad Pak ya. Iya. Karena hasad ini luar biasa. Ya, hasad itu ya luar biasa. Anak Nabi Adam saja kena hasad, apalagi kita ya. Qabil dengan Habil itu terkena hasad. Ya. Bahkan ya iblis saja ya yang sudah tinggalnya di surga awal-awalnya ya kena hasad juga ya. Iblis itu kan penyakitnya hasad itu. Hasad dengan Nabi Adam karena Nabi Adam diberikan kemuliaan oleh Allah. Iblis gak terima gitu. Kemudian iblis akan mencarikan bagaimana Nabi Adam ini diusir ya.
bagaimana Nabi Adam ini diboikot, ya. Itu senang kali iblis, Pak. Jadi kalau ada teman kita sekarang senang, ya, temannya itu berselisih, ya. Ya kan, gara-gara dia senang dia, ya. Ini dia khawatirkan menyerupai sifat iblis, ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kalau ada orang senang melihat orang berselisih, ya, apalagi sesama, ya, dai misalkan, senang dia, ya, nah ini ada penyakit dalam hatinya. Padahal kita umat Islam ini harus selalu bersaudara, gitu. Ya kan, jelas sekali itu, innamal mu'minuna ikhwah, jelas sekali. Yang namanya saudara apa? Ya kan, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi saudaranya yang lain. La yazlimuhu. Dia tidak akan pernah menzalimi saudaranya. Ya. Wala yuslimuhu. Kemudian dia juga tidak membiarkan saudaranya itu jatuh, gitu, ya. Dia akan bantu. Ya kan? Kemudian Nabi mengibaratkan, ya kan, satu muslim dengan muslimnya, ya, yang salah satunya itu seperti satu tubuh, ya. Dalam riwayat yang lain seperti kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan, ya, seperti satu bangunan yang saling menguatkan, bukan yang saling meruntuhkan. Ini jelas itu, ya. Hadisnya sangat jelas sekali. Kita orang Islam itu saling mengokohkan, ya, Pak, ya. Bukan, ya, saling menjelekkan, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Terkadang itulah, Pak, yang namanya syaitan akan selalu ingin memecah belah kaum muslimin, ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau seandainya orang itu adalah ahlu tauhid, ahlu sunnah, ya, maka syaitan, ya, akan mencari cara lain untuk membinasakan mereka. Nah, kalau di bidang syirik ini sudah belajar ini orang, kan, gitu. Kalau masalah bid'ah dia sudah belajar sunnah ini. Kemudian masuklah ke dalam bab hasad, ya. Buat aja dia hasad, ya. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga terjadilah pertikaian di antara kaum muslimin. Itu yang harus kita jauhkan. Karena yang nama ahlu sunnah wal jamaliyat, ahlu sunnah harus senantiasa berjamaah, gitu. Harus bersatu di atas sunnah, itu maksudnya. Nah, tidak dia saling membenci, gitu, ya. Harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah, pasti ada yang salah, Pak. Karena kita ini enggak maksum. Karena kita ini bukan malaikat, bukan juga para nabi. Ya kan? Ada caranya dalam Islam, yaitu 4 mata. Kita tarik tangan saudara kita, ya, kita tabayun, antum salah, ya. Kita ingatkan, ya, bukan kita kita sebarkan kesalahannya, ya, dalam rangka untuk menjauhkan umat, untuk menimbulkan perpecahan. Itulah hadirin yang harus kita jauhkan diri kita. Toyib, kita lanjutkan. Tamimah atau lebih sering kita dengar dengan arti yazimat. Nah, ini bentuknya kharozatun. Ya, seperti manik-manik bentuknya itu, ya, yang dibuat gelang, kalung, gitu. Kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim. Orang-orang Arab dahulu menggantungkannya pada anak-anak mereka. Sama dengan orang-orang kampung kita, Pak, ya. Anak kecil, kan, Masya Allah. Ini masih tradisi jahiliyah ini, ya. Yattaquna bihal aina, untuk melindungi atau menjauhkan, ya, dengannya penyakit ain. Penyakit ain itu, Pak, kalau dalam bahasa Minangnya, ya, falasi, ya, gitu, Pak, ya. Atau mudarat yang lainnya. Ternyata masih diamalkan oleh kaum muslimin, ya, apalagi non muslim, Pak, ya. Nah, maka untuk itu kita berkewajiban mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan pelajaran dengan cara yang baik, ya, sehingga kaum muslimin bisa dijauhkan dari masalah-masalah yang berupa kesyirikan ataupun perkara-perkara yang berupa kesyirikan seperti ini. Kemudian man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Ini kata beliau, kata Syekh Shalih Al Fauzan, du'aun
alaihi. Nah, ini doa. Ada kata doa Pak, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata da'a, yad'u ya. Setelah itu ada huruf ala, huruf jar ala. Ini maksudnya mendoakan keburukan. Nah, karena kesyirikan ini ya, Rasul mengatakan fala atammallahu lahu. Allah ya tidak akan menyempurnakan urusannya. Itu kan buruk itu Pak ya. Itu doa keburukan. Nah, inilah efek negatif daripada perbuatan syirik. Dan Nabi ketika menyampaikan ini bukan menurut kehendak Nabi. Pasti ini Allah yang menyampaikan kepada beliau. Karena setiap hadis Nabi itu dalam akidah Ahlussunnah itu adalah wahyu. Ya, wahyu yang datang maknanya dari Allah, dari lisan Nabi SAW, hadis gitu. Sehingga hadis itu hujah setelah Al-Quran. Dia biasanya penjelas dari Al-Quran yang yang menjadi penjelas ya, pentafsir, penerang ya dari Al-Quran. Karena ada juga Bapak Ibu ya kelompok yang nggak mau menerima hadis, yang disebut dengan istilah para ulama dengan Qur'aniyun ya. Ya, sehingga mereka itu nggak mau berdalil dengan hadis. Belakangan ini, baru-baru ini ada memang ya orang-orang Qur'aniyun ya, bahkan memiliki pondoknya besar ya. Nah, mereka dalilnya Al-Quran aja, tapi salah dalilnya. Al-Quran namun dipahami dengan akal mereka. Ya, dalam Al-Quran Allah menyuruh kita berlapang-lapang kan, tafassahu fil majalis ya, berlapang-lapang di majelis. Nah, dia mengatakan kami ini sholat berlapang-lapangan ini, longgar-longgar ini Al-Quran ini beda Pak ya. Ya beda. Yang disuruh berlapang-lapang itu majelis, beda majelis dengan masjid. Majelis itu kan tempat duduk gitu. Kalau sholat kita kan kebanyakan berdiri gitu, kecuali kita sholat sakit. Maka ayat itu tidak tentang soft sholat. Karena tentang soft sholat sudah ada hadisnya. Ya, Nabi menyuruh untuk merapatkan ya, sawu sufufakum ya, wa'tadilu waqaribu gitu ya, fala takhtalifu fayahtalifanna baina qulubukum. Banyak hadis-hadisnya. Nabi menyuruh kita qaribu, mendekat gitu. Bahkan para sahabat Anas bin Malik mengatakan wa kana ahaduna yalziku qadamahu biqadamai akhihi. Ya, kami dahulu ya kalau sholat itu yalziku itu artinya menempelkan kaki kami dengan kaki saudara kami yang sebelah. Itu dari Anas ya bin Malik. Ternyata ditolaknya karena memang ini tidak memakai hadis dia ya. Dia aliran yang hanya memakai Al-Quran itu katanya seperti itu. Sehingga Al-Quran itu dipahaminya sendiri gitu, tanpa dipahami melalui hadis Nabi SAW. Sehingga dia bebas nak sholat bercampur, kan nggak ada Al-Quran melarang sholat campuran gitu. Ya, Pak ya? Yang ada hadis, karena hadis mengatakan ya kan sebaik-baik shaf laki-laki itu di depan, ya kan, wa afdalu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shaf wanita itu yang terakhir, artinya nggak gabung gitu ya. Semakin di akhir, semakin jauh dari shaf laki-laki, semakin afdal ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang ada yang seperti itu yang harus kita waspadai memang. Ya. Fala atammallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Ini doa keburukan ya bagi orang yang memasang jimat itu. Bi alla yutimmullahu umurahu. Ya, Allah ya tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya. Kemudian waman ta'allaqa wada'atan. Apa yang maksud dengan wada'ah? Nah, kata beliau al-wada'atu syai'un yukhraju minal bahr ya. Sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Yushbihus sodfa, yang menyerupai kerang. Sodfun itu kerang gitu Pak ya. Yattaquna bihil aina, fungsinya sama ya. Dia sama-sama jimat juga ya, untuk melindungi diri dengannya dari penyakit ain, dari mara bahaya. Ada keyakinan bahwasanya dia bisa menolak petaka dan mendatangkan manfaat. Nah, kalau
kita zaman sekarang banyak sekali ya bentuk-bentuk zimat ya. Ada zimat penglaris ya. Ada zimat pelet. Ada zimat ya cerai. Ada juga Pak. Itu memang pekerjaan syaitan itu. Ya yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Ya, syaitan itu memang tugasnya jin kafir itu ya dengan penyihir ya mencerai-beraikan antara suami istri ya, sehingga ada ritual-ritual syirik ya, yang dilakukan oleh tukang sihir untuk bisa melancarkan sihirnya. Sehingga dalam hukum Islam Al-Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan ilmu beliau Al-Quran dan hadis yang beliau pahami, hukuman orang yang melakukan sihir itu yutrabu unuquhu ya, dipenggal lehernya gitu ya. Sehingga di Arab Saudi diterapkan ya Pak. Nah, jadi pengedar narkoba itu tidak sampai dibunuh kalau di situ. Nah, memang dari hukum Islam ya, pelaku kesyirikan itu penyihir ya, nah, itu lebih parah gitu ya daripada pengedar narkoba gitu. Kenapa? Kalau narkoba yang dirusak tubuh orang itu. Ya, kalau orang itu nggak berbuat syirik, ya kan, walaupun dia narkoba bukan berarti kita nyuruh dia narkoba. Ya. Artinya apa? Dia nggak kekal di neraka. Namun kalau tukang sihir dia merusak akidah orang, sehingga orang percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang itu disuruhnya menyembelih ayam berkorban Pak kepada selain Allah. Syirik besar. Ya pergi ke kuburan itu ya, itu kuburan keramat itu kata dukun tuh Pak ya, penyihir. Minta sama dukun tuh. Minta sama kuburan itu. Banyak sekali yang seperti itu. Atau yang paling ekstrimnya Pak, kalau di kampung saya pernah saya lihat, tapi pas dia ngambilnya nggak pernah lihat. Ya gasi yang tengkurak, nah katanya. Memang digalinya itu Pak, ada ritualnya, minta betul dia dalam mantra-mantra yang dia baca itu, minta dia sama ada jin nama aneh yang dia baca. Kemudian diambilnya batok kepala bayi itu Pak, dibuatnya kayak main gasing anak-anak zaman dulu gitu Pak. Kalau zaman sekarang kan lato-lato, zaman dulu kan main gasing itu anak-anak Pak ya. Yang kalau zaman kami itu Pak tutup ini Pak ya, tutup botol itu di ini kan kaleng itu kan digepengin gitu. Kalau tukang sihir Pak, kalau di kampung saya itu pernah lihat tuh ya, itu batok kepala bayi itu jadikan itu Pak untuk menyihir orang itu. Kalau orang terkena sihir itu ya biasanya orang itu biasanya dibuatnya nggak buang air, kena penyakit dia Pak, kena guna-guna, santet lah gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang seperti itu. Gitu. Namun ada juga yang berbohong, ada juga santet yang dia membohongi orang dengan trik, ada juga. Namun ya ada juga yang memang dengan bantuan syaitan oleh penyihir tersebut. Nah, ini. Kemudian lanjutan dari hadis ini, fala wada'allahu lahu, barang siapa yang memakai wada'ah ya, yang diambil dari laut berupa kerang untuk zimat, fala wada'allahu lahu, apa artinya? Ai la ja'alahu fi da'atin was sukunin, Allah tidak akan menjadikannya dalam kedamaian dan ketenangan. Da'ah itu damai. Au la khaffafallahu anhu ma yakhafu, atau Allah tidak akan meringankan darinya sesuatu yang dia khawatirkan atau sesuatu yang dia takuti, atau Allah bikin dia ya enggak tentram hidupnya Pak, selalu ketakutan. Itu maksudnya orang yang memakai zimat ini. Sehingga orang yang memakai zimat itu Pak enggak pede dia Pak ya, ya enggak percaya diri dia. Kalau dia pakai zimat baru berani dia, memang dia sudah sudah menggantungkan dirinya dengan zimat itu Pak. Sehingga ya jiwanya itu tidak tentram, karena ini doa keburukan dari Nabi ini ya, bagi orang yang memakai jimat. Jadi enggak beruntung kita ya, celaka kita dunia akhirat ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun daripada perbuatan syirik. Namun orang-orang yang bertauhid tidak ya, orang-orang yang hidupnya di dunia ini bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman di dunia ini, dan dia juga akan mendapatkan hidayah. Dia merasa damai tidak hanya di dunia Pak. Orang yang bertauhid insya Allah di akhirat pun dia akan mendapatkan surganya Allah, kesenangan yang luar biasa. Alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukan imannya dengan zalim. Zalim di sini syirik ya. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini dunia akhirat itu, Pak. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ai warawal imamu Ahmadu min hadisin akhar, itu artinya, yaitu maksudnya telah meriwayatkan Imam Ahmad dari hadis yang lain tapi semakna, ya, yaitu hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, ya. Barang siapa yang memakai zimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'nal ijmaliyu lil hadisaini, makna global dari dua hadis yang kita sebutkan pada pertama kali tadi. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala tamaima ya'taqidu fiha daf'ad darari bi ayyaqisallahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu, kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'a li nafsil qasdi sabiqi alla yatrukahu Allahu fi rahatin watma'innanin. Kata beliau, makna global dari dua hadis ini, sesungguhnya Rasulullah telah mendoakan keburukan bagi yang menggunakan zimat, meyakini di dalam zimat itu bisa yang menolak kemudaratan, ya. Apa doanya Rasulullah? Bi ayyaqisallahu qasdahu, Allah akan membalikkan, ya, tujuan hidupnya. Artinya tidak akan dia capai apa yang dia tuju dalam kehidupannya. Itu Pak ya, itu doa dari Rasulullah. Wala yutimma lahu umur, dan Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, selalu cerai berai urusannya. Walaupun nanti ada yang diuji oleh Allah, walaupun dia berbuat syirik, betul-betul Allah kabulkan. Nah, ini lebih parah lagi Pak, karena ini siksaan berupa istidraj, ya. Dia merasa senang, ya, akan tetapi Allah ingin menyesatkannya, gitu. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW yad'u ala man ista'malal wada'a li nafsil qasdi, mendoakan keburukan bagi yang menggunakan wada', ya, seperti yang tadi yang diambil dari laut yang menyerupai kerang Pak ya, untuk li nafsil qasdi, dengan tujuan yang sama, ya, dengan zimat yang pertama kali. Allah yatrukahullahu fi rahatin, Allah tidak akan membiarkannya tenang dalam kehidupannya. Watma'innanin, ya, rohah dengan itma'innan itu sama. Allah tidak akan membuat dia sentosa, damai, tenang. Pasti ada saja kegalauan, kesusahan yang dia rasakan dalam kehidupannya selama dia memakai zimat tersebut, ya, selama dia melakukan perbuatan syirik tersebut. Qala asy-syarihu hafizahullah taala. Jadi makna secara global dua hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang yang menggunakan zimat, baik yang berupa manik-manik tadi, ya, yang berupa khorazat, ya, ataupun yang berupa, ya, wada'ah, manik-manik, atau yang semisal kerang yang diambil dari laut, gitu. Yang mana tujuannya sama, untuk, ya, diyakini oleh orang yang memakainya menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Maka Rasul mendoakan keburukan bagi orang yang memakainya, bahwasanya orang yang memakainya tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian beliau melanjutkan, bal yuharriku alaikulla mu'dzin, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan kepadanya, ya kan, setiap pengganggu. Artinya selalu dia mendapatkan kesusahan, gitu. Selalu diganggu dia akibat, ya, azab
ya dari perbuatan syirik yang dia lakukan. Jadi kalau seandainya kita sering terkena sial mungkin, ya mungkin boleh jadi itu Pak karena ini ya, karena kita pakai zimat mungkin, atau ada zimat yang terkubur gitu ya. Nah ini. Wa hadzal du'a'u yuqsadu minhu at-tahdhiru minal fi'li. Doa ini maksudnya adalah peringatan ya dari perbuatan syirik itu supaya orang jangan memakai zimat, sehingga didoakan keburukan oleh Nabi. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani anna hadzal amala syirkun billah. Sebagaimana Rasulullah mengkabarkan pada hadis yang kedua, perbuatan ini adalah syirik kepada Allah. Ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak gitu. Barang siapa yang memakai zimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini dikit lagi Pak ya, beberapa baris lagi. Munasabatul hadisaini lil bab. Apa kesesuaian dua hadis ini terhadap bab? Bab apa Bang pembahasan kita? Babun minasyirki ya. Bab termasuk perbuatan syirik memakai zimat ya, tali ya, benang untuk menolak mudarat dan mengangkat mudarat, bala, musibah. Jadi apa kesesuaian dua hadis ini terhadap bab tentang itu gitu. Maka beliau mengatakan anna fihima, sesungguhnya di dalam dua hadis ini dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi. Terdapat dalil ya atas haramnya menggunakan zimat ya. Baik itu zimat yang berupa manik-manik tadi Pak ya, kharozat itu manik-manik, ataupun yang berupa kerang, wal wada'i wa'tibarihi syirkan. Dan berdasarkan dua hadis ini memakai zimat ini adalah perbuatan syirik. Lima yaqumu biqalbil mu'alliqi laha minal i'timadi ala ghairillah. Kenapa dikatakan syirik ya? Karena hati orang yang memakai zimat ini ya, dia akan bergantung ala ghairillah ya, kepada selain Allah. Dia menganggap zimat itu sebab. Bahkan yang lebih parahnya, zimat itu sendiri yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Nah, itulah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kategori syirik sebagaimana yang Rasul sabdakan. Kemudian yang terakhir ya, pembahasan dari hadis ini, ma yustafadu minal hadisaini ya, apa faedah pelajaran yang bisa diambil dari dua hadis tadi yang kita baca. Yang pertama kata beliau, anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirki ya, mengantungkan zimat baik itu berupa tamaim, jamak dari tamimah yang berupa manik-manik tadi, atau yang zimat berupa wada. Wada itu yang berupa apa Pak? Ya, kerang yang diambil dari laut. Namun tujuannya sama untuk zimat. Nah, menggantungkan, menggunakan, memakai dua hal ini adalah bentuk dari atau bahagian dari perbuatan syirik ya. Kemudian yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidi qasdihi. Sesungguhnya orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan memberlakukannya gitu ya. Amala itu amala yu'amilu muamalah, itu artinya Allah akan memberlakukannya. Allah akan berinteraksi dengannya dengan apa Pak? Binaqidi qasdihi ya, dengan membatalkan ya keinginannya. Artinya apa? Cita-citanya tidak dicapai oleh Allah, tidak Allah capaikan untuknya, tidak Allah berikan dia pencapaian terhadap apa yang dia cita-citakan, yang dia inginkan dalam kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat ya, kecuali dia bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ad-du'a ala man 'allaqa tamaima wal wada'a, mendoakan keburukan atas orang yang mengantungkan zimat, baik itu yang berupa manik-manik tadi tamaim maupun yang berupa wada tadi. Nah, karena Nabi dalam hadis ini mendoakannya gitu ya. Fala atammallahu lahu, itu kan doa keburukan. Ya, fala ya kan, wada Allahu lahu, itu juga doa. Nah, jadi berdasarkan hadis ini boleh kita mendoakan keburukan bagi mereka kan gitu. Namun kita cukupkan dengan lafaz dari Nabi dengan hadis ini seperti itu. Bima yafutu alaihi maqsudahu,
Yang mana keburukan itu berupa yafutu alaih, hilang atasnya, maksudahu, tujuannya akan dia capai gitu. Yafutu itu hilang, Pak. Ya. Alaihi, atasnya, maksudahu, ya, tujuan yang akan dia capai, dia nggak bisa mencapai tujuan hidupnya karena berbuat syirik yang tadi. Wa yaqisu alaihi muradahu, dan terbaliklah, tidak tercapai ya apa yang dia inginkan. Itu akasa itu artinya nggak kecapaian gitu, terbalik gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, 3 faedah dari 2 hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kita cukupkan pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.